Bismillahirrahmanirrahim. Qala imamul muhaqqiqin wa qudwatus salikin Syamsus Syari'ah wa Badrul Haqiqah Al-Allama Syekhul Islam Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi wal Imam Al-Allama Hudhudi rahimahumallahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafaatihima wa madatihima karamatihima fid darini amin. Kita lanjutkan pembahasan tauhid dan kitab Syarqawi Hudhudi, masuk kepada pembagian ketiga daripada 4 pembagian sifat Allah. Sifat Allah yang 20 dibagi menjadi 4. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamu binafsihi wal wahdaniyah. Masuk ke sifat yang ke-7, yang ketiga, yaitu sami'an, bukan, sama, basar, kalam, sama, basar, kalam, hayah, qudrah, iradah, ilmu. Kita balik-balik. 7 itu maknawi. Sudah selesai juga dibahas. Ternyata kita masuk ke bagian 4 sekarang, maknawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Summa sab'u sifatin tusamma ma'nawiyatan. Kemudian 7 sifat yang disebut dengan sifat maknawiyah. Edat sudah baca Kifayatul Awam? Belum? Itu kitab yang mesti dibaca. Nanti kita cek lagi apa yang belum harus dibaca di edat. Kemudian 7 sifat yang disebut dengan sifat maknawiyah. Dan dianya sifat maknawiyah mulazimatun lisab'il ula, melazimi bagi 7 pertama. Melazimi, paham melazimi? Paham melazimi? Satu perkara yang tidak terpisahkan itu namanya lazim. Cair dan air bisa dipisahkan? Enggak, berarti air itu lazim cair. Terang dengan lampu bisa dipisahkan? Berarti lampu itu lazimnya terang. Lupa dari manusia bisa dilupakan? Bisa. Tapi bisa nggak dipisahkan? Tidak. Tidak bisa dipisahkan antara manusia dan lupa. Berarti manusia itu lazimnya lupa, manusia melazimi lupa. Berarti manusia tidak bisa lepas daripada lupa. Nah, begitu juga di sini sifat ma'nawiyah melazimi 7 sifat ma'ani. Dan dianya sifat ma'nawiyah adalah kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Titik. Itu matanya. Syarahnya, summa ba'da tuhaqqiqa ma taqaddam. Setelah dipastikan atau tahaqquqi ma taqaddama. Kemudian setelah dipastikan sesuatu yang telah lalu, sifat nafsiyah sudah pasti ada di otak, salbiah sudah di file di situ, salbiah. Kemudian
maknawi sudah, maka ya'taqidu fi haqqihi ta'ala sab'a sifatin tusamma sifatin maknawiyatan. Beriktikad ia seseorang, meyakini ia seseorang pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala 7 sifat, yang disebut ia 7 sifat dengan sifat-sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Wasifatul ma'nawiyatu hiyal halul wajibul lidzat madamatiz zat. Sifat manawiyah itu adalah keadaan yang wajib bagi satu zat selama kekalah zat tersebut mu'allalatun bi'illatin, yang disebabkan dengan penyebab, yang disebabkan dengan satu sebab. Itu namanya sifat maknawiyah. Kita bahas di makhluk atau ke Allah langsung? Kita coba dengan Allah. Allah sifatnya apa? Pertama, sifat Allah adalah wujud. Apa itu wujud? Ada. Apa itu sifat wujud? Sifat wujud adalah satu keadaan yang ada pada satu zat. Selagi zat itu ada, maka sifat itu ada. Betul enggak? Selagi sifatnya ada, selagi zatnya ada, sifat itu selalu ada. Bisa antum katakan tidak ada kepada benda yang ada? Tidak. Kapan antum katakan ada kepada benda itu ada? Selagi benda itu ada. Apa penyebab dikatakan sifat wujud itu? Apa penyebab yang menyebabkan sifat wujud itu ada? Ghairu mu'allalatin bi'illatin, tidak disebabkan dengan sebab. Tidak disebabkan. Kemudian ada namanya sifat irada. Sifat apa? Wal wahdaniyah. Apa yang menyebabkan sifat wahdaniyah itu ada? Tidak ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan sifat qiyamu binafsi itu ada? 5 sifat salbiyah ghairu mu'allalatin bi'illah, tidak disebabkan dengan sebab apapun. Tapi sifat maknawiyah beda. Sifat maknawiyah sama di definisi awal, beda di ujung dikit. Sifat itu adalah keadaan yang wajib bagi satu zat selama zat itu ada. Kalau maknawiyah, dia disebabkan oleh penyebab. Allah punya sifat sami'. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Sama. Allah punya sifat basir. Sebabnya apa? Basar. Allah punya sifat muridan. Sebabnya iradah. Allah punya sifat qadiran. Penyebabnya qudrah. Bisa dipahami? Bisa? Itu kata-kata mu'allalatin bi'illatin. Dia disebabkan dengan sebab. Nah, manusia juga sama, makhluk. Pada hari ini bedanya dengan sifat Allah, Allah qadim, kita hadis. Tapi rata-rata kita punya sifat 20. Antum wujud? Wujud. Apa sebabnya? Tidak ada sebabnya. Jangan katakan saya punya sifat wujud karena ada wujud. Enggak ada. Enggak ada. Kemudian antum sami' enggak? Apakah antum punya sifat sami'? Punya. Penyebabnya apa? Ada sama'. Orang itu disebut mendengar kalau dia punya pendengaran. Allah itu disebut punya sifat melihat kalau dia punya penglihatan. Melihat, penyebabnya apa? Lahirnya di mana?
dari penglihatan. Itu maknanya mu'allalatin bi'illatin. Falhalu akhraja bihi as-saluba wa sifatal ma'ani. Hal itu mengeluarkan dengannya sifat salub. Sifat salub itu sifat menafikan, dan sifat ma'ani. Kita ulang. Sifat ma'nawiyah definisinya apa? Al-halu. Al-halu. Kata-kata al-halu itu mengeluarkan sifat salub. Itu salabiyah. Berapa sifat salabiyah? 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamu binafsi, wal wahdaniyah. Ini disebut sifat salub. Salub itu artinya menafikan. Allah punya sifat wahdaniyah. Apa artinya? Apa artinya? Tunggal. Artinya esa. Artinya tunggal. Apa penyebab lahirnya sifat tunggal ini? Ada? Tidak ada. Tapi fungsinya untuk apa? Untuk menafikan bahwa Allah itu tidak lebih dari satu. Menafikan Allah punya sekutu, menafikan Allah punya makhluk, Allah adanya makhluk yang menyerupai Allah, yang menandingi Allah. Itu gunanya sifat wahdaniyah, menafikan. Qiyamu binafsi apa artinya? Berdiri sendiri. Apa penyebab lahir sifat itu? Tidak ada penyebabnya. Apa fungsi sifat itu? Menafikan Allah butuh ke makhluk. Menafikan Allah dilahirkan. Menafikan Allah butuh bantuan makhluk. Nah, baqa. Apa arti baqa? Kekal. Apa penyebab lahir sifat itu? Tidak ada. Apa fungsinya? Menafikan bahwasanya keberadaan Allah tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Khair. Jadi 5 sifat itu fungsinya menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Qidam, menafikan Allah dilahirkan. Baqa, menafikan Allah meninggal. Wahdaniyah, menafikan Allah lebih dari satu. Qiyamu binafsi, menafikan Allah tidak butuh kepada, menafikan Allah butuh kepada makhluk. Apalagi? Qidam, baqa, mukhalifatul lil hawadis, menafikan Allah serupa dengan makhluk. Itu namanya sifat salub. Sifat salub itu bukan hal. Dia bukan hal. Maka ketika dikatakan hal, sifat manawiyah adalah hal, maka dengan penyebutan hal keluarlah sifat salabiyah. Karena salabiyah bukan hal. Dan juga begitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu bukan hal. Oke. Kemudian dalam definisi tadi, musannaf menyebutkan kata-kata mu'allalatin bi'illatin. Ada bahasa itu? Definisinya itu antum garis, sehingga tahu yang definisi. Nah, dari definisi mu'allalatin bi'illatin, maknawiyah itu adalah hal yang wajib bagi zat selama kekal zat yang disebabkan dengan sebab. Dengan adanya kata-kata mu'allalatin bi'illatin, akhraja bihi al-halan nafsiyya. Mengeluarkan ia musannaf dengannya kata-kata mu'allala bi'illah akan hal nafsiyah. Hal nafsiyah, wujud. Sifat nafsiyah adalah wujud. Jadi wujud itu adalah satu hal yang wajib bagi satu zat. Apakah wujud hal? Apakah wujud hal? Apakah wujud hal? Hal nafsiyah. Wujud adalah hal, tapi wujud tidak ada penyebabnya.
Sedangkan qadiran itu hal, tapi dia punya penyebab. Apa penyebabnya? Qudrah. Muridan hal, apa penyebabnya? Irada. Sami'an hal, apa penyebabnya? Sama. Wujud hal, apa penyebabnya? Tidak ada disebabkan. Itu bedanya antara wujud dengan ma'nawiyah. Sama-sama hal, tapi wujud ghairu mu'allatin bi'illatin, kalau ma'nawiyah mu'allatin bi'illatin. Coba kita cari sifat wujud, mundur ke belakang beberapa lembar untuk memastikan definisinya. Halaman 117. Dekatnya. Okey, 117. Lihat definisinya. Di mana definisi wujud? Halaman 123. Yang mana? Enggak ada di situ. Mana definisi wujud itu? Definisinya al-halul wajibatul lidzat ma damatiz zat ghairu mu'allatin bi'illatin. Nah, itu kira-kira bunyi definisinya. Nomor berapa? Halaman 96. Nah, halaman 96. Wahia, dan wujud adalah al-halul wajibatu lidzat madamatiz zat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Baca definisi ma'nawiyah. Al-halul wajibu lidzat madamatiz zat mu'allatin bi'illah. Apa bedanya? Ada ghairunya aja. Berarti wujud dengan ma'nawiyah sama-sama sifat hal yang wajib bagi satu zat selama zat itu kekal. Bedanya adalah wujud ghairu mu'allala, enggak ada penyebabnya. Sedangkan ma'nawiyah mu'allala bi'illah, disebabkan oleh penyebab. Maka dengan bahasa mu'allala bi'illatin akhraja bihi al-halan nafsiyah. Dengan bahasa ghair mu'allala bi'illah mengeluarkan ya musannaf hal nafsiyah. Titik. Apa makna mu'allala bi'illah? Allala yu'allilu ta'lilan. Apa makna ta'lil itu? Makna ta'lil itu adalah talazum, saling berkaitan. Saling berkaitan. Artinya yalzamuha makna qaim bidzat, yalzamuha maknan
maknan qaimun bidzat, melazimi akannya sifat oleh makna yang berdiri di zat. Melazimi akannya sifat oleh makna yang berdiri di zat. Contoh, qadir, sifat qadirun, yulazimul qudrata, dia melazimi sifat qudrah. Muridun, melazimi sifat irada. Alimun, melazimi sifat ilmu. Hayyun, melazimi sifat haya. Sami'un, melazimi sifat sama. Basirun, melazimi sifat basar. Mutakallimun, melazimi sifat kalam. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ngomong, Umar. Ngomonglah. Mana itu ngomong lagi? Itu kan ada ngomong. Umar punya sifat apa tadi barusan? Mutakallimun. Maka dengan mutakallimun dia mesti kalam. Langsung ada kalam. Dia kalam langsung mutakallimun. Itu lazim, mesti ada. Siapa tadi yang ngobrol? Enggak ada. Suaranya ada, tapi orang ngobrol enggak ada. Enggak mungkin. Ada mutakallimun, ada kalam. Kalau ada kalam pasti ada mutakallimun. Kita dengar suara, diam, masih bersuara, diam, tidak sama ngobrol, enggak ada satupun. Berarti kentutnya bunyi itu. Masa ya kentutnya bunyi itu? Jadi dibilang enggak ada itu enggak mungkin. Itu namanya talazum. Talazum. Sedangkan wujud enggak ada talazumnya. Itu mana mu'allalah bi'illah. Wa sumiyat ma'nawiyatun mansubatun ilal ma'ani. Disebut ma'nawiyah karena nisbahnya kepada ma'ani. Namanya itu ma'nawiyah. Kok ma'nawiyah? Ya nisbahnya ke ma'ani. Nisbah, paham nisbah? Pembangsaan. Antum dari mana, Davis? Berarti nisbah antum ke alahan panjang. Muhammad Davis alahan panjangi. Itu nisbah namanya. Oh, antum keturunan Hattai. Antum keturunan Soekarno Putra. Begitu. Itu namanya nisbah. Saya orang Padang, Al-Fadani. Karena nisbah silsilahnya kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu nisbah ke Andalus. Salah, Andalas. Andalus sudah negeri Andalas. Al-Andalasi. Sejak kapan pula Rifki jadi orang Andalus? Bukan Andalus, Andalasi. Andale. Itu nama nisbah. Karena sifat maknawiyah ini pangkal ujung penyebabnya itu ma'ani namanya, maka jadilah dia maknawiyah. Titik.
li'anna ittisafa bil ma'nawiyah far'un. Far'un betul? Far'u. Kok far'u? Ya Rabbi. Far'un harusnya, bukan far'u. Far'u nggak ada artinya. Karena sesungguhnya ittisaf bersifat dengan ma'nawiyah itu adalah cabang daripada ittisaf dengan ma'ani. Cabang. Wa li'annaha azharu minha, karena sesungguhnya ma'ani lebih tampak jelas daripada ma'nawiyah. Karena dianya ma'ani maujud, sedangkan ma'nawiyah tetap doang. Nah, apa ciri-ciri maujud? Lau kushifa 'anal hijabu la ra'ainah. Kalau dibukakan hijab, bisa kita lihat sifat sama, bisa kita lihat sifat basar, bisa kita lihat sifat kalam. Kalau dibukakan hijab, tapi kita nggak bakalan bisa lihat sifat mutakallim, sifat basir. Maka disebutlah yang nampak lebih awal daripada yang sekedar tetap doang. Nah, kalau bisa diumpamakan hari ini dalam majlis ta'lim ini ada bashar, manusia, dan ada malaikat. Nah, kira-kira kehadiran itu berdasarkan siapa? Berdasarkan manusia. Kenapa? Karena dia azhar, dia lebih jelas pada yang lain. Kenapa? Karena manusia maujudah, sedangkan yang lain sabita faqat. Ini secara logika saja, secara perumpamaan. Kalau secara hakikat ilmu tauhid, malaikat itu juga maujudah, walaupun nggak nampak. Nah, kalau secara tauhid, ini secara kasat mata ya, manusia maujudah, nampak. Malaikat ada tapi nggak nampak. Itu kira-kira perbandingan antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani itu ada dan nampak. Kalau ma'nawiyah dia ada doang tapi nggak nampak. Titik. Wa hadza ala ra'i musbitil hal. Ini berdasarkan pendapat yang menetapkan ahwal. Wa amma ala ra'i man la yasbutuha faqadirun indahu ibaratun an qiyamil qudrati bil mahal. Adapun menurut pendapat ulama yang tidak menetapkan akannya ahwal, ulama yang tidak menetapkan akannya ahwal, maka sifat qadirun, muridun, mutakallimun, semua sifat ma'nawiyah indahu menurut ulama tersebut ibarah, itu hanya sebagai peribahasa, itu hanya sebagai ungkapan dari berdiri sifat yang nampak. Tapi qadir itu adalah ibarat, peribahasa, panggilan, ungkapan atas sebuah kejadian berdirinya kudrah di sebuah zat. Kalau begitu berarti nggak nampak, kalau cuma ibarah. Nah, sebuah ibarah itu nggak nampak. Titik. Nah, cukup insyaAllah. Selesai kita membahas 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ke depan dilanjutkan yang pembahasan 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.